Kembali di Metro Siang Pemirsa, stunting jadi salah satu permasalahan yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Tak terkecuali warga perkotaan, meski angka prevalensi stunting di Indonesia sudah menurun, namun bukan berarti kita bisa bernafas lega. Sebab stunting jadi salah satu kendala utama dalam menyambut Indonesia Emas. Lalu bagaimanakah pemerintah menghadapi kasus menahun ini? Berikut segmen Ayo Cari Tahu Berantas Stunting Demi Generasi Emas oleh jurnalis Metro TV, Reda Pulpi dan juru kamera Yahdin Syafrizal. Berikut ini. Hai pemirsa, kalau kita bicara soal stunting di Indonesia ini memang gak ada habisnya ya. Nah, stunting ini jadi salah satu komponen penting dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Sebenarnya kalau kita bicara soal data, stunting di Indonesia ini sudah turun di tahun 2024 mencapai 19,8%. Bahkan ini di bawah target dari WHO yaitu sekitar 20%. Tapi sayangnya nih pemirsa, ternyata di sejumlah provinsi ini masih cukup tinggi angka stuntingnya. Nah, kira-kira kenapa ya stunting di Indonesia ini meskipun perlahan tapi pasti sudah mulai turun, tapi masih belum benar-benar habis dan masih ada stunting di perkotaan. Nah, saya sekarang ada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Menteri Kemenduk Bangga. Halo Pak Wihaji. Halo. Apa kabar? Oh, lagi ada tamu. Nah, kalau bicara soal stunting Pak Wihaji, ini kan cukup menarik dan gak ada habisnya ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala utama meskipun sudah mulai turun nih? Ya, jadi begini Mbak Pulpi, saya selalu mengatakan setiap peristiwa ada sebab, termasuk stunting. Yang perlu kita ketahui adalah apa sih sebabnya stunting? Ada yang nutrisi dan non-nutrisi. Kalau nutrisi itu berarti rata-rata karena asupan gizi. Tapi ingat, stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada non-nutrisi. Apa itu Pak Wihaji? Karena air bersih, karena sanitasi, dan karena, mohon maaf, kurangnya edukasi. 4 inilah penyebab stunting. Untuk itu ketika ditanya, kok ini masih ada terus? Berarti hulunya yang masih perlu kita beres. urai gitu. Selama ini mungkin lebih fokus ke pasca. Padahal tentu kita lebih, mohon maaf, dalam masa kementerian kita, yang akan kita urus itu lebih kepada pencegahannya supaya nanti angka yang muncul dari survei ini mulai menurun. Mungkin saya sampaikan ke Mbak Pulpi, terakhir 2024 hasilnya adalah prevalensi kita 19,8%, menurun dari tahun sebelumnya 21,5%. Artinya ada tanda-tanda penurunan lagi. Nah, harapan kita nanti ada 2 yang perlu kita selesaikan. Satu, mendisiplinkan siapa yang bekerja. Kedua, dipresisikan biar tepat sasaran. Nah, karena itu dulu ada perpres tentang tim percepatan penurunan stunting yang tugasnya ada 23 KL, kementerian dan lembaga, tapi mungkin otokritik kita kurang fokus. Karena itu sekarang ayo kita urai, kita disiplinkan. Yang kedua, kita presisikan daerah-daerah mana yang menjadi prioritas. Kalau secara substansi tertinggi itu di daerah Papua dan NTT untuk prevalensinya. Tetapi kalau kuantitatif penduduk paling banyak Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Pak Wihaji, kalau kita bicara soal prevalensi stunting tadi, 19,8%. Ini sebenarnya sebuah kabar gembira atau justru kenapa sih kok masih 19,8? Harusnya nih bisa lebih rendah lagi, bahkan mencapai zero stunting gitu. Kalau dikatakan kabar gembira, tentu minimal ada penurunan. Tapi menurut saya masih kurang maksimal. Karena itu di RPJMN kita ditargetkan tahun 2025 ini menjadi 18%. Target tahun ini. Ya, tahun ini. Kemudian tahun 2029 ditargetkan 14%. Wah. Karena itu kita akan kerja keras dan alhamdulillah kan Bapak Presiden punya program khususnya yang asupan gizi untuk MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ini sangat membantu ya? Sangat membantu karena salah satu
faktor penyebab stunting adalah asupan gizi. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Sementara dengan 10% MBG peruntukannya adalah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Karena itu kita fokus untuk mencegahnya. Mulai dari mana? Mulai dari hulu. Hulunya di mana, Mbak Pulpi? Hulunya ada di Catin dulu. Calon pengantin. Calon pengantin. Nah, karena salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Karena hampir 90% kalau pernikahan dini dipastikan stunting. Satu dulu permasalahan Ya, insya Allah, bisa walaupun dibantu. tentu belum sampai ke pelosok. Sabar, sabar. Kita lagi kerja keras, Pak Presiden lagi kerja keras, Prof Dadan lagi kerja keras sebagai Ketua MBG, Kepala MBG, untuk sekarang menyeruak ke daerah-daerah. Kita salah satu kementerian yang ditugaskan untuk mendistribusikan, untuk mengevaluasi dan ikut mendata ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD yang akan mendapatkan MBG. Sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya adalah KRS. Apa itu KRS? Keluarga Resiko Stunting. Keluarga resiko stunting. Ya. Apa yang termasuk keluarga resiko stunting? Di situ ada indikatornya. Satu, memang mohon maaf, karena asupan gizi berarti rata-rata keluarga miskin. Kedua, tidak punya sanitasi karena salah satu penyebabnya itu. Yang ketiga, tidak ada air bersih. Di beberapa pegunungan agak lumayan. Yang keempat tadi, pernikahan dini. Tadi Pak Wihaji menyebut ada gerakan orang tua cegah stunting atau genting. Nih cukup menarik. Seperti apa konsepnya? Jadi sejarahnya begini, kita melihat data survei. Data survei. Di Indonesia, menurut survei yang saya nggak sebut namanya, kan orang yang paling dermawan sedunia. 82%-nya itu suka membantu. Kemudian dari 82% yang suka membantu itu 62%-nya adalah orang yang mau membantu tapi tidak kenal orangnya. Konsep itulah kemudian saya pakai. Kan ini banyak orang-orang Indonesia yang hebat-hebat. Ini loh ada data 8,7 juta KRS, keluarga risiko stunting yang ada di Indonesia. Kita sampaikan kepada para dermawan. Para dermawan itu, ini ada data, boleh dong dibantu. Lah, kan ini negara Pak Wihaji. Oke, yes, negara tetap bekerja. Tapi perkembangan sebuah negara ini semakin maju, perlu pentahelik. Bisa kerjasama dengan stakeholder terkait, termasuk program cegah stunting ini juga melibatkan dermawan-dermawan sehingga kita tidak tergantung banget. Negara gimana? Negara tetap hadir melalui MBG tadi. Tapi ada beberapa yang tidak bisa di-cover. Belum di-cover oleh negara, kita turun melalui orang tua asuh cegah stunting. Berarti dari Kemenduk Bangga nanti memberikan data kepada pihak swasta, stakeholder terkait yang ingin membantu, kemudian nanti mereka yang akan terjun didampingi Kemenduk Bangga, begitu ya? Betul. Jadi kita punya data 8,7 juta itu. Para dermawan silahkan, kita punya dashboardnya, nanti bisa dicek. Berapa sih yang butuh support, di mana saja, kabupaten apa saja, silahkan kita kasih choice. Nah, Pak Wihaji, kenapa sih sebenarnya kalau kita lihat stunting itu bukan hanya di daerah-daerah yang mungkin 3T atau mungkin daerah yang pelosok, tapi di kota juga masih ada. Kenapa masih ada, Pak? Itu. Ini isu yang menarik. Data kita terakhir di perkotaan masih 17, prevalensinya 17,5% dari data tentang stunting yang ada di perkotaan. Kalau di kabupaten sekitar, kalau dulu 22, sekarang 21,5, sekarang kan 19,8. Tapi untuk di perkotaan tetap ada, masih ada 17,5%. Kenapa Pak Wihaji? Sebabnya apa sih tadi? Sebabnya apakah asupan gizi? Ada juga asupan gizi. Masih ada? Ada di daerah-daerah, mohon maaf ya, daerah-daerah tertentu yang agak penduduknya padat. Ekonominya belum beruntung. Yang pertama, yang kedua, sanitasi dan air bersih. Ada juga beberapa wilayah, tidak jauh-jauh lah, ya di kota-kota tertentu, nggak saya sebutkan itu, air bersihnya agak lumayan sulit cara mendapatkannya. Yang kedua, sanitasinya. Ada juga sih, sebab mohon maaf, pola makan. Pola makan dari ibu hamil ya? Iya, jadi satu, ibu hamil, dua, ekonomi bagus, tapi mungkin ditinggal kerja, yang ngomong
yang asuh, Kurang telaten mungkin ya. Asisten. Yang paling penting kan tidak nangis. Belum tentu yang dikasih asupan gizi. Jadi ternyata ekonomi yang cukup tidak menjamin kalau anak-anak tidak akan stunting. Jadi perlu banyak yang diperhatikan para orang tua, terutama calon orang tua mungkin ya. Betul. Mungkin yang terakhir Pak Wihaji, ada pesan mungkin untuk masyarakat Indonesia terutama bagaimana untuk ikut serta agar angka stunting di Indonesia ini bisa menurun. Yang pertama, negara kita ini negara besar. Tentu harus sabar. Yang kedua, saya diajari dengan optimisme. Percayalah, negara akan hadir. Karena itu sabar, tapi yang paling penting ketika kita mesti terus berubah. Karena itu pesan saya, optimis. Insya Allah ini kita selesaikan dan Indonesia akan baik-baik saja. Tentu sabar, karena 280-an juta rakyat Indonesia yang harus kita layani. Sabar dan optimis. Terima kasih banyak Pak Wihaji atas ya, waktunya berbincang soal stunting. Memang nggak ada habisnya pemirsa. Tapi yang pasti optimis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sekian dulu segmen Ayo Cari Tahu di Metro Siang. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.